bikin orang tuh leder. Nah, kemudian sungai yang keempat, wa anharu min asali musaffa, yaitu sungai berupa madu yang murni. Madu murni. Jadi 4 sungai ini disebutkan dalam Al-Quran. 4 sungai ini disebutkan oleh Allah yang ada di dalam surga. Maka dalam bahasa kali ini Bapak Ibu, ini menjelaskan tentang sungai-sungai tersebut, 4 sungai tersebut. Wa anna aslaha bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata sumber 4 sungai itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Materinya, bahasannya kaitannya dengan basmalah. Nah, jadi 4 sungai itu ternyata sumber daripada 4 sungai itu mata airnya. Nah, muara di mana dia mengalir, munculnya itu dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Warada telah terdapat bil khabari dalam satu riwayat an Sayyidil Bashar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatan usriya bi ila salat," pada malam ketika aku diisrakan, pada malam ketika aku diperjalankan, Isra wa Mi'raj, aku dibawa ke langit. Urida alayya jami'ul jannat, maka ketika itu saudara Nabi, aku ditampakkan seluruh surga oleh Allah. Jadi semua surga itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu fiha, kemudian aku melihat di dalam surga tersebut arba'atan anhar, ada 4 sungai. Benar bagi sesuai dengan firman Allah itu. Ketika Nabi ditampakkan surga, saat peristiwa Isra wa Mi'raj itu, Nabi melihat surga itu ada 4 sungai di surga itu. Yang pertama nahrim min ma'in wa yasin, sungai yang berupa air tawar yang sangat menyegarkan. Yang kedua nahrim min labanin lam yataghayyar ta'muhu, sungai yang berupa susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga walahrim min khamrin ladatil lisyaribin, sungai yang berupa khamar yang lezat untuk diminum. Kemudian yang keempat sungai itu yang aku lihat saudara Nabi adalah walahrim min asali musaffa, sungai berupa madu yang murni. Jadi benar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku menyaksikan langsung bahwasanya di surga itu ada 4 sungai sesuai dengan firman Allah surah Muhammad ayat 15. Kalau Nabi sudah nengok akhirat, kalau kita belum. Nabi sudah nengok surga, sudah nengok neraka. Makanya Nabi paham betul ketika kehidupan ini, sehingga Nabi Muhammad itu sangat wajar kalau disifati oleh Allah la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin dalam surah Asy-Syu'ara itu. Engkau itu Muhammad hampir-hampir saja membinasakan, membunuh dirimu sendiri bila mana melihat ada umatmu tidak beriman. Apalagi kalau dia tahu orang itu mati tidak beriman. Karena Nabi sudah menyaksikan langsung hal akhir. Nabi sudah nengok itu neraka seperti apa, Nabi sudah nengok surga seperti apa. Maka Nabi paham betul ketika orang mati tidak beriman, ini jelas bakal masuk dalam neraka. Maka sudah disaksikan oleh Rasulullah. Kali ini kan cuma cerita, mendengar cerita, kengeriannya itu belum begitu kita bisa merasakan. Kita hanya sekedar dengar cerita surga, cerita neraka. Kalau Nabi langsung menengok, menyaksikan, maka paham betul. Sungguh itu orang yang mati dalam keadaan bertauhid, sungguh celaka orang yang mati tidak membawa iman. Makanya Nabi kalau ada umat yang mati tidak membawa iman itu, Nabi itu sedihnya luar biasa. Sampai Allah katakan engkau tuh hampir saja membunuh diri, saking susahnya tidak. Kita paham betul ini selesai sudah ceritanya. Kalau udah membawa iman mati, pokoknya akan dipanggang, disiksa di dalam neraka. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika Isra wa Mi'raj sudah menyaksikan ada surga, ada neraka. Jadi beliau menyebutkan ada 4 sungai. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Faqultu li Jibril min aina tadhibu wa ila aina tadhhab. Maka ketika aku lihat sungai-sungai itu, kata baginda tadi, aku tanya ke Jibril, wahai Jibril, ini sungai yang 4 ini kemana perginya? Kemana dia perginya? Dan dari mana sumbernya? Ini air yang 4 ini, 4 sungai yang ada di surga ini, muaranya dari mana? Sumbernya itu di mana? Kemudian kemana perginya? Kemana perginya? Maka Jibril mengatakan tadhhabu ila haudil kautsar.
Nah, empat sungai ini kata Jibril, dia itu perginya aku tahu. Kalau perginya aku tahu. Empat sungai ini semuanya perginya ke Telaga Kautsar. Jadi nanti menuju ke Telaga Kautsar, Telaga Baginda Nabi. Namun kata Jibril, wala adri min aina tadi, tapi aku tidak tahu dari mana dia itu tidak tahu. Kalau kemananya aku tahu. Itu nanti arahnya ke Telaga Kautsar. Tapi kalau sumbernya dari mana empat sungai itu aku tidak tahu kata Jibril. Fasalillah, silakan kau tanya langsung kepada Allah. Ayu yaga dari supaya Allah memperlihatkan kau dari mana munculnya, dari mana sumbernya empat sungai tersebut. Maka pada awal baca amalakul fasallallahu alaihi, Nabi pun berdoa kepada Allah, nak tahu, minta kepada Allah, ya Allah di mana sumber empat sungai yang ada di surga ini. Akhirnya tiba-tiba datang malaikat. Malaikat Jibril, satu malaikat lagi khusus dikirim oleh Allah kepada Nabi. Datang malaikat tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Muhammad, ghammid 'ainaika. Wahai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Nabi bersabda, "Faqabitu 'ainaya." Aku pun akhirnya memejamkan kedua mataku. Maka kemudian tidak lama malaikat tersebut menyuruh aku, "Iftah 'ainaik." Wahai Muhammad, buka kedua matamu. Jadi disuruh pejam, kemudian disuruh buka. Fafatahtu, maka aku pun membuka kedua mataku. Fa idza ana 'inda syajaratin. Tiba-tiba ternyata aku sudah berada di sebuah pohon. Kata Nabi, aku sudah berada di sebuah pohon. Wa ra'aitu qubbatan min durratin bayda wa laha ba'un min dhahabin ahmar. Nah, ketika berada di dekat pohon itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat satu kubah. Aku melihat kubah yang sangat besar. Kubah tersebut terbuat dari mutiara putih. Yang mana kubah itu ada satu pintu. Dan pintunya terbuat dari emas merah. Kubahnya itu terbuat dari mutiara putih dan pintunya terbuat dari emas merah. Sehingga Nabi mensifati law anna jami'a ma bi dunya min al-jinni wal insi wa qamu 'ala qubbati lakana mithla dhahiri jalisin 'ala haddin aw rawatin turqiyat bil bahr. Saking besarnya sabda Nabi, kubah itu yang kulihat itu. Kubah putih itu yang terbuat dari mutiara putih, pintunya dari emas merah itu. Sekiranya dunia ini seluruh manusia dan jin dikumpulkan jadi satu masuk ke dalam kubah itu, maka tak seperti seekor burung saja yang ada dalam sangkarnya. Jadi betul-betul besar itu, sangat besar kubah tersebut. Kalau manusia dikumpulkan dengan jin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk dalam kubah itu sangat halus, kecil sekali jalannya, seperti burung saja. Burung dalam sangkar, yang sangkarnya dibuang di tengah lautan. Sangkarnya itu ibaratnya kubah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Falamma aradtu an tarji'a lil malak." Ketika aku selesai melihat menyaksikan itu, aku pun ingin kembali. Ketika ingin kembali, malaikat yang tadi diutus Allah mengatakan, "Di mana tadkhulul kubah? Di mana tadkhulul kubah? Kenapa Muhammad tak masuk dalam kubah itu? Kenapa kau tak masuk?" Fakultu, maka aku mengatakan sabda Nabi, "Adkhuluha wa ana baniha uqlun wa kaifa abtahu?" Bagaimana bisa aku masuk? Orang dia bergembok itu ada kuncinya. Pintu yang tadi terbuat dari emas merah itu ada gemboknya. Bagaimana cara membukanya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maka mereka itu mengatakan, "Biyadika miftahu." Kamu punya kuncinya? Bisa. Aku membuka gemboknya itu bisa. Maka Nabi bersabda, "Wa aina miftahu?" Mana? Kuncinya mana? Aku tidak pegang apa-apa. Maka mereka itu mengatakan, "Miftahuhu bismillahirrahmanirrahim." Kuncinya adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Pada malam itu minal kubah, ketika aku mendekati gembok itu, ya, gembok yang mengunci kubah itu, aku pun mengatakan kata Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Fataha al-kufru. Ternyata betul, terbuka itu, gembok itu terlepas, kemudian pintunya terbuka. Pada waktu kubah, lalu aku masuk ke dalam kubah itu. Ketika aku masuk dalam kubah, faraitu hadhil anhar takhruju min arba'ati arkanil kubah. Baru terjawab tadi. Ternyata sabda Nabi ketika sudah masuk
masuk dalam kubah itu ternyata ada empat tiang. Di dalam kubah itu ada empat tiang. Ada empat tiang. Ternyata dari empat tiang itulah bersumber munculnya 4 sungai yang di surga itu. Jadi muara munculnya itu di sumber 4 tiang dalam kubah itu. Nah, sehingga aku menyaksikan, oh berarti di sini ternyata ini tempat sumber air yang 4 sungai dalam surga itu. Sungai air tawar, sungai madu, sungai roman, sungai susu, itu munculnya dari 4 yang ada di kubah itu. Dalam awal turun dari dalam kubah ketika aku ingin keluar dari kubah itu, ternyata kalau dari malaikat itu lagi mengatakan, hal ra'aita ya Muhammad, sudah engkau lihat semuanya Muhammad? Untuk maka aku mengatakan ra'aitu, ya sudah melihat. Maka malaikat itu lagi mengatakan, undur saja, perhatikan betul Muhammad, coba tengok lagi 2 kali, coba tengok lagi sekali lagi. Falamma nadartu, ketika aku perhatikan, ra'aitu, aku lihat maktuban ala arba'ati arkanil kubah, ternyata di kubahnya itu ada tulisan, kata bagian lagi. Di 4 kubah itu ada tulisan. Jadi satu kubah ada tulisan. Ya, di setiap kubah itu ada tulisan. Apa tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 4 tiang tersebut ada tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selepas aku perhatikan di tiang itu ada kalimat Bismillah, wa ra'aitu nahran ma takhruju min dini bismi. Ketika aku melihat ada tulisan Bismillah, ternyata sungai yang berupa air tawar itu keluarnya dari bolongan huruf mimnya bismi. Bismi kan bolong ada mimnya itu, bolong itu. Nah, di bolongan mim yang ada di tiang itu keluar air sungai yang berupa air tawar itu, sungai berupa air tawar. Kemudian walahal laban yakhruju minha ila jalalah. Sedangkan sungai susu itu keluar dari bolongan lapan Allah. Bismillah. Ada bolongan Allah. Nah, di bolongan kalimat huruf Allah itu yang haknya, haknya. Kalau mimnya bismi itu keluar sungai air tawar. Nafsul jalalah Allah, bolongan haknya itu keluar sungai susu. Wa nahral khamri yakhruju min mimi ar-rahman. Sedangkan sungai Qamar itu munculnya keluar dari mimnya lapan ar-rahman. Ar-rahmani, ar-rahmani, mimnya ar-rahman. Kemudian wa nahral asli, dan aku lihat sungai madu yakhruju min mimi ar-rahimi. Sedangkan sungai madu munculnya keluar dari tiang yang ada tulisan Ar-Rahimi, mimnya itu, bolongan mim yang pada Ar-Rahimi. Jadi ada 4 bolongan pada Bismillah. Dari bolongan itulah keluar sungai surga itu, 4 sungai surga yang ada dalam kubah tersebut, di tiang kubah tersebut. Fa'alim itu maka aku mengetahui sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya aku tahu anna asla hadhil anharil arba'ah minal bismillah. Kemudian selepas itu aku yakin dan aku tahu bahwasanya sumber 4 sungai yang disebutkan dalam Al-Quran, sungai air tawar, sungai madu, sungai Qamar, sungai susu, itu adalah sumbernya dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ada di kubah tersebut, Faqala Allah, kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innama dzakarani bihadhihi asma min ummatika. Sesungguhnya siapa saja dari kalangan umatmu yang mengingat aku dengan menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim, waqala, dan dia mengucapkannya biqalbin khalis, dengan hati yang tulus, dengan ikhlas membacanya. Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu, akan kuberi minum dia orang tersebut min hadhil anharil arba'ah, dari 4 sungai tersebut. Jadi kalau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas, mengingat Allah dengan kalimat tersebut, maka jaminan dari Allah kepada Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya nanti akan diberikan minum dari 4 sungai tersebut. Pelajarannya Bapak Ibu, hikmahnya, orang-orang yang dijanjikan
diberi minum, kemudian diberi nikmat seperti ini dan itu. Kata para ulama, itu berarti menunjukkan tanda-tanda orang itu husnul khotimah. Karena tidak mungkin masuk surga kalau ada husnul khotimah. Husnul khotimah mati membawa iman. Jadi rentetannya juga ditarik ke belakang. Berarti kalau Allah menjanjikan akan meminum daripada empat sungai, maknanya dia masuk surga. Karena arti akan tidak bisa minum. Nah, sedangkan syarat masuk surga harus mati membawa iman. Mati membawa iman itu adalah husnul khotimah. Artinya orang yang betul-betul ikhlas menzikirkan Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan dengan hati yang ikhlas, didawamkan, dizikirkan dalam setiap aktivitasnya, insya Allah berpeluang besar mati husnul khotimah. Membiasakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian masuk pada bagian pembahasan tentang basmalah sudah, kemudian kalimat hamdalah. Bab fi bayani fadil hamdi, bab menerangkan tentang keutamaan atau fadilah hamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yuhmada." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kalau dipuji. Allah itu sangat cinta, Allah itu sangat senang dipuji. Dan memang Allah layak untuk dipuji. Allah layak untuk dipuji. Kalau makhluk kan tidak. Ada tidak layak dipuji, tapi senang dipuji. Kalau Allah memang senang dipuji, ya wajar-wajar saja, karena memang cocok untuk dipuji. Kalau kita kadang tidak layak dipuji, tapi suka dipuji. Maka Allah Subhanahu wa taala sabda Nabi itu senang kalau dipuji. Kemudian dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban suatu ketika, jalasa Rasul rajulun fi majlis Rasulillah. Ada seorang laki-laki duduk di majlis Rasulullah wa qala, dia mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Di kalimatnya itu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ringkas ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. 4 kali saja. Jadi ada laki-laki duduk di majlis Nabi Muhammad. Nah, selepas dia mengucapkan itu, maka Nabi mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, laqad tadaraha asyadu amlakin kulluhum harisun ala ayatuha. Aku melihat ada 10 malaikat berlomba-lomba. Mereka ini 10 malaikat ini berlomba-lomba mengejar kalimat yang diucapkan laki-laki. Ingin paling dulu siapa menulis pahala si orang mengucapkan kalimat tadi itu. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Famana kaifa yakutunaha hatta rafa'uha ila dzil izzah. Ternyata 10 malaikat yang berebut kalimat tadi itu tidak tahu bagaimana cara menulis pahalanya. Karena tidak tahu rafa'uha ila dzil izzah, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat itu diambil, bawa menuju Allah Subhanahu wa taala 10 malaikat itu, maka Allah menginstruksikan uktubuha kama qala 'indi, tulislah pahalanya di sisiku. Jadi pahala kalimat tersebut. Jadi kalimat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu Bapak Ibu, ini termasuk pujian yang ada riwayatnya itu malaikat berebut gitu. Malaikat berebut untuk mengambil kalimat itu, ditulis pahalanya. Nah, kalau dalam cerita yang lain dalam Sahih Bukhari itu bukan dalam majlis, tapi dalam sholat. Dalam sholat Nabi Muhammad sholat, kemudian ketika bangkit dari rukuk, Nabi Muhammad mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Yang biasanya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau bangkit dari rukuk, apa yang diucapkan? Pujiannya adalah Allahumma rabbana lakal hamdu bil as-samawati wa bil al-ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, yang biasa kita baca itu dalam riwayat Imam Muslim, itu bacaan Nabi Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku' qala, Nabi Muhammad kalau bangkit dari rukuk yang diucapkan adalah Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wa bil al-ardi
ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa min azal biasanya milku boleh tidak? Boleh. Dia boleh tiga-tiganya. Mil'a boleh, milku boleh, mil'i pun boleh. Nah, itu orang arti makhluk aja. Alasannya kita tahu. Mil'a dijadikan sebagai dia masdar yang dibuat. Nah, maf'ul mutlak. Kalau milku kata sifatnya alhamdulillah. Kalau mil'i ada huruf jar yang dibuat yaitu bil samawat. Jadi boleh. Tetapi kalau para ulama yang lebih condong kebanyakan yang paling muktamad, yang paling utama itu mil'a. Itu dijelaskan dalam kitab Qira'atul Mabadi. Itu yang lebih asal, lebih fasih itu menggunakan mil'a. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini masalah aula utama atau tidak ya saja. Boleh tidak pakai milku? Boleh, sah-sah saja. Bahkan tidak baca pun masalah. Kan sunnah itu, bukan hukum. Jangan pula gara-gara baca beda min amilku awal disalahkan. Padahal baca pun sah-sah saja. Pokoknya yang sifatnya yang bukan rukun, yang bukan prinsip, jangan terlalu mudah nyalakan orang. Perkara sunnah, perkara yang boleh ditinggalkan tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka Nabi Muhammad kalau ruku pakai itu baca dalam Sahih Muslim. Nah ternyata dalam Sahih Bukhari ada seorang sahabat sembahyang yang kata Nabi, Sami Allahu liman hamidah. Maka dia lain pujian dia. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi tidak sama dengan Nabi. Dia bacanya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mirip dengan yang kita tadi. Maka falamma sarafa, ketika selesai sembahyang, Nabi balik ke belakang. Ayat, "Manil mutakallim anifan." Siapa tadi? Dia mengucapkan pujian Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia haram sabar. Takut marah. Siapa? Coba aku ngangkat kawan dulu. Saya dari dikira mau gimana? Ternyata ada yang apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu bid'ata salasin wa salatina malakat yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal." Sungguh ketika kalimat itu diucapkan, aku menyaksikan ada 30 lebih dari 10. Dari 10 malaikat ini 30 lebih malaikat berlomba-lomba cepat-cepatan ingin mengambil kalimat itu untuk ditulis pahalanya. Siapa yang lebih dulu? Saking senangnya dengan kalimat itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, menunjukkan dalam kitab I'anatul Talibin itu berarti sunnah kita itu menambah itu. Kalau bisa sudah membaca yang dibaca Nabi itu, Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang dibaca Nabi dan yang diamalkan sahabat itu. Nah, ini juga ada satu pelajaran bagaimana Nabi SAW tidak menyalahkan apa yang tidak dibuat beliau. Inilah dasar para ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga Bapak Ibu, bahwasanya tidak semua yang tidak dibuat Nabi itu dilarang. Nyatanya Nabi tidak membuat itu, dibuat sahabat Nabi tidak marah. Kalau kawan sebelah itu kan tidak. Pokoknya kalau sudah dibuat Nabi itu bid'ah, itu tidak diterima, tertolak. Amalan kalau sudah dibuat Nabi ditolak. Ini sahabat tidak buat apa yang dibuat Nabi, tapi diterima. Nah, ini dasar kuat. Sahih Bukhari ada riwayat sahabat mengada-ngada bid'ah sahabat itu. Sahabat bid'ahnya bid'ah hasanah. Bid'ah ya, yang baik. Nyatanya Nabi justru memuji. Nah, inilah dasar kita Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bid'ah itu tidak semuanya sesat. Bid'ah itu ada yang hasanah. Nyatanya sahabat Nabi buat bid'ah yang ada dibuat oleh Rasulullah, pujian dalam salat, Nabi tidak menyalahkan. Walaupun bukan diajarkan Nabi mengajarkan. Nah, Nabi membenarkan, bahkan Nabi memuji. Ada 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk merebut kalimat tersebut. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu juga ada hikayahnya, ada riwayatnya. Dalam kitab I'anatul Talibin juga itu cerita ketika bahas masalah ini disinggung sedikit asal muasal. Yang sebelumnya Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nabi Muhammad semua takbir istighfar dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi dari rukuk pun Allahu Akbar. Jadi kenapa kok
bisa berubah sami Allahu liman hamidah. Dalam riwayat itu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dalam riwayat tidak pernah sekalipun Abu Bakar ini ketinggalan sembahyang di belakang Nabi, terus berjamaah dengan Rasulullah semasa hidupnya. Nah, satu hari agak terlambat datang ke masjid, agak terlambat sembahyang asar ke Masjid Nabawi. Jadi beliau itu sudah punya bukan aku ketinggalan, saya tidak bisa sembahyang di belakang Rasulullah SAW. Akhirnya beliau agak cepat. Dalam riwayat itu harwala itu agak berdari gitu. Karena ingin cepat, jangan sampai tidak bisa sembahyang di belakang Rasulullah. Ternyata pas sampai di Masjid Nabawi, wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yarkab. Sampai di Masjid Nabawi, Abu Bakar ketika itu mendapati Nabi Muhammad belum selesai sembahyangnya, tapi Nabi masih sembahyang dalam posisi ruku. Ketika nengok Nabi bersama sahabat dalam kondisi ruku, Abu Bakar langsung masuk dalam shaf mengucapkan Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah tidak terlambat, masih bisa sholat di belakang Nabi walaupun masuk. Alhamdulillah. Maka ketika itu Bapak Ibu, pada zala Jibril pun turun. Jibril pun turun, dan Nabi SAW Nabi dalam posisi masih ruku. Nabi dalam posisi masih ruku. Ketika itu Jibril mengatakan, Ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah. Tadi yang mengucapkan hamdalah siapa? Abu Bakar. Maka Jibril bilang, karena Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah, sami Allahu liman hamidah. Wahai Muhammad, Allah mendengar orang yang telah memujinya, yaitu Abu Bakar. Dia telah memuji Allah karena terlambat sembahyang bersama Nabi. Maka ketika itu Jibril juga mengatakan, ij'aluha ya Muhammad fi salatikum inda rafi min ar-ruku' wa salat sunnatan min dzalik bi barakati Abi Bakar. Maka wahai Muhammad, kata Jibril, jadikanlah kalimat ini sebagai kesunahan dalam salat dan umatmu. Jadi semenjak Nabi diingatkan oleh Jibril bahwasanya Allah mendengar Abu Bakar memuji Allah sebab tidak lambat, jadikanlah kalimat itu sebagai bacaan dalam salatmu ketika bangkit dari ruku. Langsung Nabi sami'allahu liman hamidah. Di Abu Bakar datang, Nabi diingatkan oleh Jibril supaya bangkit dari ruku itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sampai sekarang sunnahnya kita itu membaca sami'allahu liman hamidah. Baik, nah jadi kalimat alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu ada dua riwayat. Kalau dalam riwayat kitab ini itu ada 10 malaikat berebut ingin ngambil kalimat itu. Dan kronologinya sahabat lagi duduk bersama Nabi Muhammad. Kalau ini Sahih Bukhari, kalimat itu diucapkan sahabat yang tengah sembahyang. Bangkit dari ruku. Baik. Warawah Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Imam Muslim dan Imam Tirmizi juga Nasa'i meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'ala al-'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba ayyakula aklata fa yaqbaluhu 'alaiha aw yashrabu asyarbata fa yaquluhu 'alaiha. Di dalam riwayat Imam Muslim, Tirmizi dan Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang tiap kali makan walaupun satu suap mengucapkan alhamdulillah, ataupun dia meminum satu temukan air minum mengucapkan hamdalah. Jadi Allah sangat ridho. Kalau di sini ada beberapa al-aklah atau asyarbah, itu bukan selesai makan, tapi setiap kali satu suap makan atau setiap kali satu teguk minum ucapkan alhamdulillah. Baik minum, baik makan dia ucapkan alhamdulillah. Maka Allah sangat ridho dengan hamba yang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ada seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Syamrawi. Ini seorang ulama yang alim luar biasa. Almarhum sudah meninggal. Beliau menyebutkan, Bapak Ibu, jadi Nabi Muhammad kalau minum itu dalam riwayat beliau mengatakan Nabi Muhammad itu kalau minum itu tidak sekali teguk. Itu Nabi Muhammad minum minimal dulu dengan diawali dengan 3 tegukan. Tegukan pertama ucapkan bismillah. Bismillah, lepas selesai alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Lepas itu baru boleh sekaligus. Bukan dari awal langsung tidak seperti itu. Jadi ternyata amalan yang ringkas sunnah itu yang diajarkan Nabi itu ada
efek dan pengaruhnya bagi seorang yang mengamalkannya. Apa kata beliau? Kata Syekh Nawawi, innaka idza aqbalta ala syarbati ma faqassimhu athlas. Bila mana engkau meminum air, maka jadikanlah minuman itu dengan 3 kali bagian, 3 tegukan, jangan sekaligus. Buat 1 kali tegukan, baca dulu bismillah. Tapi baca bismillah bukan hanya 3 teguk, untuk diam aja. Dia bismillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Apa efeknya kata beliau? Ini khusus terutama bagi mereka yang susah kendalikan nafsu dalam dirinya, yang suka doyan maksiat, yang hatinya itu nafsunya tuh susah dikendalikan. Kalau orang ngamalkan ini kata beliau, idza akhadta syarbata ma'in bi hadhihi tariqah allati nuqilat an Rasulillah, qala ma kana fi jawfika dhalika al-ma' falam tuhaddithka dharratun bi ma'siyatillah. Kata Syekh Nawawi Syarawi, ini sudah dinukilkan oleh para ulama salaf. Siapa yang cara minumnya ikut cara Nabi itu, seperti tadi itu kita lakukan, maka beliau mengatakan, qala ma kana dhalika al-ma'u fi jawfika lam tuhaddithka dharratun bi ma'siyatillah. Maka selagi air tersebut yang diminum itu ada dalam perut dia, ya, selagi air tersebut ada dalam perut dia, maka akan hilang keinginan maksiat sedikit pun. Keinginan maksiat itu walaupun sebesar biji zarah akan dihilangkan oleh Allah dalam hatinya. Jadi luar biasa kalau minum dengan cara Nabi itu ternyata bisa mengikis keinginan maksiat. Hilang keinginan maksiat itu. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Maka air yang masuk tadi, selagi air yang diminum dengan cara itu tadi ada dalam tubuh kita, maka kita tidak akan ada keinginan dorongan untuk bermaksiat kepada Allah. Keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamdulillahi amanul ni'mati min zawadiha. Orang yang suka memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, itu sama saja dia lagi mengamankan nikmat yang ada dalam dirinya supaya tidak hilang. Kalau dapat nikmat, kemudian ucap alhamdulillah, suka ucap alhamdulillah, nikmat itu tidak akan hilang. Maka disebutkan alhamdulillah, syukrulillah, itu qaidul mawjud wa saydul mafqud. Asyukrulillah, bersyukur pada Allah, suka mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang suka memuji Allah tersebut, maka dia akan qaidul mawjud. Qaidul mawjud maksudnya apa? Menahan, mengikat nikmat yang sudah ada, tidak akan lepas. Di samping menahan atau mengikat nikmat yang ada, wasaidul mafqud, dan menarik nikmat yang belum datang. Jadi dua dapatnya. Di samping dia menjaga nikmat tersebut tidak hilang, kemudian juga akan menarik nikmat baru. Nikmat yang belum dia dapat akan diberikan kepada berkah mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian mengucapkan hamdalah ketika pakai baju. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa taubat faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi hawli minni wa la quwwata illa billah ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang pakai baju, ini ada doa dari Nabi. Kalau ingin dosanya diampuni selagi melekat itu baju, dosa-dosanya diampuni, dosa telah lalu. Masalah kita ini kan banyak dosa sebenarnya, masalah kita yang terbesar. Salah satu amalannya adalah kapan pakai baju mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwata. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa ada kemampuan, daya dan kekuatanku untuk memperolehnya. Kecuali Allah yang memberikan, maka ketika diucapkan pakai pakaian itu, ketika pakai pakaian dosa-dosa lalu habis. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa yang lalu diampuni oleh Allah, saudara. Jadi pakai baju mengucapkan alhamdulillah. Pakai alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwata. Kapan ngamalkan ini, mengucapkan kalimat ini pakai baju, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tetap sepakat ulama harus dengan cara taubat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemahaman keberkahan serta kemampuan untuk mengamalkan
Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.